Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar. Oke, apa kabar teman-teman sekalian? Nah, pada kali ini kita akan belajar atau akan membahas tentang sifat-sifat cahaya, teman-teman. Nah, makanya sebelum itu tolong bantu channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi, dan share sebanyak mungkin video ini. Oke, langsung saja kepada pembahasan yang pertama. Sifat-sifat cahaya. Kalian masih ingat tentang sumber energi cahaya terbesar di bumi? Apakah teman-teman? Ya, betul, yaitu matahari. Nah, cahaya matahari merambat dari jarak yang sangat jauh untuk sampai ke bumi, teman-teman. Cahaya tidak membutuhkan media seperti udara, air, atau benda padat untuk bergerak. Matahari bukan satu-satunya sumber cahaya. Lampu dan api juga menghasilkan energi cahaya. Yuk, kita pelajari bersama-sama bagaimana sifat cahaya itu. Nah, yang pertama, cahaya merambat lurus. Dari sumbernya, cahaya merambat atau bergerak lurus. Nah, cahaya itu bergerak lurus. Kalian bisa melihat cahaya matahari merambat lurus pada saat melewati celah-celah kecil, seperti rumah. Ketika di dapur, kalian melihat ada penerangan dari atas genteng, yang genteng menggunakan genteng kaca. Nah, di situ cahaya merambat lurus ke dalam ruangan itu. Nah, di ruangan yang tertutup dinding, cahaya hanya bisa masuk melalui celah yang ada. Genteng bocor atau genteng berlubang. Bisakah kalian melihat rambatan cahaya yang lurus? Nah, di situ. Terus, sifat cahaya yang kedua, cahaya bisa dipantulkan. Nah, kita bisa melihat karena ada cahaya, teman-teman. Kenapa? Cahaya memantul dari benda langsung ke mata kita. Nah, jika tidak ada cahaya, maka tidak ada pantulan yang diterima oleh mata kita, teman-teman. Nah, ketika kita bercermin, cahaya dari lampu merambat ke cermin. Lalu, cahaya tersebut dipantulkan ke mata kita. Akhirnya, kita bisa melihat diri kita serta apa yang ada di belakang kita. Nah, ini sifat cahaya. Cahaya itu bisa dipantulkan. Nah, lanjut kepada yang ketiga. Cahaya bisa menembus benda bening. Kita bisa melihat jelas melalui kaca jendela. Namun, kita tidak bisa melihat apa yang ada di balik tembok. Mengapa demikian, teman-teman? Nah, sebab kaca adalah benda yang bersifat transparan atau bening. Nah, di sini sifat cahaya bisa menembus benda bening. Itu salah satu bukti bahwa cahaya bisa menembus benda bening, yaitu kaca. Nah, apakah di sekeliling kalian ada benda-benda bening, buram, dan gelap?
Ada tidak? Pasti ada. Cahaya bisa menembus benda-benda bening atau disebut juga transparan. Oleh karena itu, kita bisa melihat dengan jelas benda-benda tertentu melalui benda-benda transparan seperti kaca. Sebaliknya, cahaya tidak dapat menembus benda-benda gelap, seperti contohnya tembok. Ada pula benda yang sedikit ditembus cahaya atau buram. Pada benda ini, cahaya hanya bisa menembus sebagian. Oleh karena itu, kita hanya bisa melihat benda dengan samar. Lanjut kepada yang keempat. Cahaya bisa dibiaskan. Selain bisa menembus benda bening, ternyata cahaya pun juga dapat dibiaskan loh teman-teman, atau dibelokkan. Nah, ketika menembus media yang berbeda, misal dari udara menembus ke air, cahaya bisa dibiaskan atau dibelokkan. Hal inilah yang membuat kita melihat kolam renang lebih dangkal dari seharusnya. Nah, ketika teman-teman semua mengamati ikan di dalam kolam, posisi ikan yang terlihat oleh mata bukanlah posisi aslinya. Nah, hal ini terjadi karena cahaya dibiaskan ketika menembus air. Peristiwa ini juga yang menyebabkan sendok ketika kalian tenggelamkan ke dalam gelas, maka seketika sendok tersebut akan terlihat bengkok sebagian. Nah, disitulah sifat cahaya bisa dibiaskan. Lanjut kepada yang kelima. Cahaya bisa diuraikan. Tahukah kalian bahwa cahaya putih merupakan gabungan dari berbagai macam warna? Nah, di sini cahaya matahari merupakan salah satu contoh dari cahaya putih. Cahaya ini bisa diuraikan menjadi warna pelangi menggunakan prisma transparan cahaya yang menembus prisma. Akan dibiaskan dan terurai menjadi warna pelangi, teman-teman. Nah, disitulah cahaya bisa diuraikan. Lanjut kepada sifat cahaya yang keenam. Ketika cahaya dihalangi akan terbentuk bayangan. Nah, cahaya sifatnya merambat lurus dan tidak dapat berbelok, teman-teman. Ketika cahaya mengenai sesuatu benda, maka cahaya yang terhalang benda akan membentuk sebuah bayangan hitam. Nah, kalian pernahkah berdiri terik matahari? Pasti pernah dong. Nah, coba lihat di sekeliling atau di samping kalian, pasti ada bayangan ketika kalian berdiri. Nah, itulah salah satu ketika cahaya dihalangi akan membentuk bayangan. Nah, di situ teman-teman. Oke, bisa dipahami ya. Sifat cahaya itu merambat lurus, bisa dipantulkan, cahaya bisa menembus benda bening, cahaya bisa dibiaskan, cahaya bisa diuraikan, dan cahaya pun ketika dihalangi akan terbentuk sebuah bayangan. Nah, terima kasih banyak. Kita sudah belajar bersama. Apabila ada soal atau pelajaran yang ingin dibahas, silakan komen di kolom komentar. Terima kasih banyak. Share sebanyak mungkin video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.